Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dwikta Fibrianto, NIM F131180151, kelas Psikologi A sore. Di sini saya akan menyampaikan mengenai resum materi psikologi kreativitas. Nah, selanjutnya saya akan memulai untuk penjelasan materinya. Yang pertama, konsep dasar teori kreativitas. Nah, di sini kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam berpikir serta menemukan ide-ide baru, kemudian mengkomunikasikan ide-ide tersebut dalam sebuah hasil ataupun produk sebagai proses pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, karakteristik psikologi kreativitas, yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama, kaya akan ide-ide. Ya, di sini kaya akan ide-ide itu banyak ide-ide yang akan mengembangkan suatu kreativitas. Yang kedua, memiliki sifat ingin tahu. Nah, ini sifat ingin tahu ini akan menimbulkan suatu bentuk dorongan dalam mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, imajinasi tinggi. Dengan imajinasi tinggi, mengembangkan kreativitas akan menjadi lebih mudah. Nah, dengan imajinasi tinggi tersebut. Yang terakhir, yang keempat, fleksibilitas dan percaya diri. Nah, ini fleksibilitas dan percaya diri merupakan suatu bentuk modal awal guna untuk mengembangkan ataupun karakteristik dalam mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, teori pendekatan kreativitas, yakni dengan teori 4P. Yang pertama, person ataupun pribadi. Nah, person di sini merupakan suatu subjek ataupun individu seseorang. Yang kedua, press ataupun dorongan. Yang press ataupun dorongan yaitu suatu bentuk dorongan dari diri sendiri seseorang ataupun dari lingkungan luar, yaitu merupakan suatu bentuk dorongan yang dapat mengembangkan teori pendekatan kreativitas. Yang nomor 3 yaitu proses. Ya, proses di sini yaitu sebuah urutan ataupun proses dalam mengembangkan suatu kreativitas. Yang keempat, merupakan produk. Ya, produk di sini merupakan hasil dari mengembangkan suatu kreativitas tersebut, akan mendapatkan suatu produk ataupun hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang terdapat dalam teori pendekatan 4P. Yang pertama, di sini ada 3. Yang pertama, kemampuan kognitif, yaitu kemampuan yang dimiliki ataupun melekat dalam suatu pribadi, seseorang dari lahir, yaitu kemampuan yang melekat. Kemudian disiplin, yaitu suatu kesungguhan ataupun kesanggupan suatu individu dalam mengembangkan kreativitas tersebut. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini merupakan motivasi yang akan timbul dalam diri seorang dalam mengembangkan suatu kreativitas. Jadi dapat disimpulkan dalam teori pendekatan 4P ini, setiap orang mempunyai bakat untuk dapat mengembangkan kreativitasnya, sehingga perlunya peran pendorong untuk mengapresiasi apapun bentuk dalam bentuk maupun produk dalam kreativitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor psikologi kreativitas. Nah, terdapat faktor penghambat maupun pendukung. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari faktor penghambat terlebih dahulu. Yang pertama, adanya tekanan dari orang tua. Nah, ini salah satu faktor penghambat. Karena ada tekanan dari orang tua, tidak bisa berkembang dalam mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua, kurang berani dalam bereksplorasi. Nah, di sini yang dimaksud kurang berani dalam mengeksplorasikan diri ataupun subjek dalam mengembangkan kreativitas tersebut. Yang ketiga, rendahnya rasa ingin tahu. Nah, sangat rendahnya rasa ingin tahu akan sulit dalam mengembangkan kreativitas. Nah, itu akan menjadi penghambat dalam mengembangkan kreativitas. Yang keempat,
perasaan takut dan gagal. Nah, apabila seseorang tidak bisa mengontrol perasaan takut dan gagal, akan menjadi bumerang dan tidak akan bisa sulit mengembangkan kreativitasnya. Nah, itu merupakan faktor penghambat dari psikologi kreativitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendukung dari kreativitas. Adanya penghambat pasti juga ada suatu faktor pendukung. Yang pertama, sarana atau fasilitas. Nah, individu atau seseorang apabila mendapatkan sarana ataupun fasilitas akan lebih mudah dalam mengembangkan suatu kreativitas. Yang nomor dua, lingkungan sekitar yang mendukung. Nah, di sini seseorang ataupun subjek akan lebih mudah untuk mengembangkan kreativitasnya apabila lingkungan sekitar yang mendukung. Salah satunya lingkungan yang pertama yaitu lingkungan keluarga, yaitu sangatlah mendukung dalam mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, cara dan proses mendidik seseorang. Nah, ini sangat menentukan cara ataupun proses mendidik seseorang guna mengembangkan suatu kreativitas. Yang keempat, yang terakhir, kesempatan memperoleh pengetahuan. Nah, di sini seorang akan mengembangkan kreativitas perlunya modal ataupun pengetahuan awal guna mendukung dalam mengembangkan kreativitas. Nah, tersebut telah saya sampaikan mengenai faktor pendukung maupun penghambat dalam psikologi kreativitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari orang tua. Dari sini saya akan menjelaskan peran orang tua dalam kreativitas. Nah, di sini dapat disimpulkan peran orang tua suatu kreativitas anak dapat berkembang terdapat salah satu faktor pendukung, yakni orang tua. Nah, sudah saya sampaikan orang tua sangatlah penting dalam mendukung kreativitas anak. Salah satunya yakni dengan cara mendidik anak. Nah, itu sangatlah peran orang tua mengambil peran tersebut, memberikan fasilitas kepada anak, memberikan modal pengetahuan yang baik kepada anak. Itu merupakan sangatlah dapat mengembangkan suatu kreativitas anak dari sisi peran orang tua. Nah, ini untuk lebih jelasnya satu peran orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keberbakatan dan kreativitas. Nah, yang di sini menurut Koni Setiawan dari beberapa ahli mengenai keberbakatan. Ya, ini yang dimaksud dengan bakat adalah kemampuan yang melekat atau inherent pada diri seseorang. Nah, selanjutnya untuk kreativitas di sini ada kemampuan seorang dalam berpikir serta untuk menemukan ide-ide baru, kemudian mengkomunikasikan ide-ide tersebut akan menghasilkan satu produk yang akan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, keterkaitan keberbakatan dan kreativitas, yakni menurut Gowan menyatakan bahwa keberbakatan hasil dari fungsi cara otak dan kemudian dikembangkan menjadi kreativitas yang dapat diteliti berdasarkan biologis otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh kasus kreativitas. Nah, di sini saya akan mengambil suatu bentuk contoh kasus kreativitas dalam metode pembelajaran. Nah, saya akan mengambil salah satu bentuk yaitu tebak kata. Tebak kata merupakan suatu model kreativitas dalam pembelajaran. Nah, salah satunya dengan tebak kata ini akan membuat ini saya mengambil anak SD maupun TK itu dapat mengembangkan kreativitasnya dengan tebak kata. Nah, tebak-tebakan ini akan berisi pertanyaan ataupun petunjuk dengan materi yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya dalam melakukan tebak kata ataupun mengajar dengan kreativitas dengan metode tebak kata? Yang pertama, menyiapkan kertas kecil yang berisi petunjuk. Nah, contohnya aku adalah mamalia laut, tubuhku besar dan tinggal di laut. Nah, siapakah aku? Nah, itu akan
menjadi suatu petunjuk ataupun menarik rasa ingin tahu anak-anak guna mengembangkan kreativitasnya. Nah, bisa dibuat dengan berpasang-pasangan ataupun dengan kelompok yang lebih besar. Nah, siapapun yang akan bisa menjawab clue tersebut ataupun petunjuk tersebut akan mendapatkan poin. Nah, untuk semua materi sudah saya sampaikan, materi resume psikologi kreativitas. Terima kasih telah memperhatikan materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.